Bab 461. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Perusahaan teknologi Guoshan terus menjadi luar biasa. Jiang Qing dengan cepat menyelesaikan publisitas ulang dan peninjauan produk, memperoleh lisensi sirkulasi pasar, dan menerima dukungan kuat dari departemen terkait. Pada rapat staf, Jiang Qing mengumumkan dengan gembira, "Beritahu Anda kabar baik, kami telah memperoleh izin dari departemen terkait, dan produk kami secara resmi dapat memasuki pasar dalam 3 hari." Kerumunan bersorak. Semua orang telah bekerja keras dalam 3 hari terakhir. Semua departemen harus mengendalikannya dengan ketat dan berusaha keras untuk bertarung dengan baik pada rapat pra-penjualan dalam 3 hari. Malam itu, beberapa orang membuat hotpot buatan sendiri di halaman, siap untuk merayakan. Orang-orang minum dan mengobrol sambil menonton TV. Suasananya sangat harmonis. Sejak berdirinya perusahaan, beberapa orang telah begitu santai untuk pertama kalinya. Berbaringlah, pahlawan akhirnya pintar untuk sementara waktu. Cium, cium cepat. Ada film cinta di TV. Kisah darah anjing pahlawan yang mengejar pahlawan wanita akhirnya akan berciuman. Sila, layar tiba-tiba menyala dan beberapa karakter yang mencolok muncul, berita penting. Rumput, apa ini? Qin Feng dan yang lainnya langsung memarahi, apa berita penting ini? Apakah pria dan wanita sedang jatuh cinta? Kemudian beberapa stasiun diganti, tetapi setiap stasiun ditandai dengan 4 karakter besar ini. Apa berita yang begitu penting sampai orang-orang bahkan tidak menonton TV? Xiao Douya dengan marah melempar remote kontrol ke samping. Diam dan diam saja, Jiang Qing menatap layar TV dan berkata, dalam hal ini, pasti ada sesuatu yang sangat penting yang akan terjadi. Tidurlah, ini tidak akan menjadi perang. Kecambah kacang kecil berteriak berlebihan. Jiang Qing menatap Jiang Qing dengan tajam, yang membuat lidahnya menjulur karena malu dan menutup mulutnya dengan jujur. Sekitar 1 menit kemudian, TV akhirnya muncul. Berita penting, menurut stasiun ini, Lu Fengshen, seorang Jenderal Zhenguo, yang sebelumnya dikenal sebagai Dewa Utara, akan dianugerahi gelar Marsekal Agung Zhenguo. Upacara penganugerahan akan diadakan di Yunnan Selatan pada tanggal 7 bulan ini. Pada saat itu, medali Marsekal Agung akan diserahkan kepadanya secara pribadi oleh Tuan Wang dan Raja Naga. Dasar tukang tipu, dasar sapi. Begitu berita itu keluar, semua orang meledak. Kecambah kacang kecil berseru, aku kenal Lu Fengshen. Dia adalah dewa wilayah utara kita. Dia telah membuat prestasi besar dalam perang. Dia akhirnya dianugerahi Marsekal Agung. Qin Feng mengikuti, sejauh yang kau tahu, Lu Fengshen, Jenderal Kota, tidak tahu. Sosok itu seperti dewa, saya harap saya bisa datang ke tempat kejadian dan melihatnya. Menurutmu begitu, orang-orang sekelas kita bisa pergi ke acara seperti itu? Ya Tuhan, apakah kamu mendengar bahwa Tuan Wang dan Raja Naga adalah orang-orang yang memberi penghargaan kepada Lu Feng? Tidak hanya Qin Feng, tetapi juga seluruh negeri terkejut dengan berita ini. Terutama di Yunnan Selatan, berita ini hampir meledak. Di seluruh negeri, Yunnan Selatan hanya dapat dianggap sebagai kota lapis kedua. Semua orang tidak akan mengira bahwa upacara penting seperti itu akan diadakan di sini. Meskipun tidak mungkin bagi mereka untuk menghadiri acara seperti itu adalah kehormatan tertinggi bagi semua orang di Yunnan Selatan. Sungguh menakjubkan menjadi dewa tanah. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa mereka yang memberi penghargaan kepada Lu Fengshen masih merupakan raja dan raja naga yang umumnya ada di surga. Dalam gelar resimen, selain perwira perang biasa, ada beberapa gelar yang ada di ujung piramida. Mereka adalah gelar jenderal. Melihat seluruh negeri, hanya ada beberapa yang memiliki gelar ini. Lebih tinggi lagi, ada gelar Marsekal Agung. Jarang ada yang mencapai level ini. Selain kedua gelar ini, ada juga gelar tertinggi seperti dewa. Gelar Tuan. Jika kita mengatakan bahwa gelar jenderal dan gelar Marsekal Agung berada di luar jangkauan orang biasa. Di mata mereka, gelar Tuan Wang tidak berbeda dengan para dewa. Secara khusus, Raja Naga, yang baru saja dikanonisasi baru-baru ini, bahkan lebih banyak dibicarakan. Karena ada rumor bahwa Raja Naga hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Berita ini sama saja dengan meledakkan ratusan bom nuklir sekaligus. Meskipun sebagian besar baron lainnya tidak pernah bertemu dengan mereka, semua orang tahu bahwa yang termuda berusia lebih dari 60 tahun.
Ini menunjukkan bahwa jika rumor itu benar dan Raja Naga benar-benar baru berusia 20-an, dia dapat membayangkan kekuatannya. Yang Xuan, keraskan volumenya. Jiang Qinggang mengatakan sesuatu dan tiba-tiba berkata, di mana Yang Xuan? Kemana saja kamu? Xiao Douya berkata dengan santai, aku baru saja melihatnya keluar untuk menjawab telepon. Jiang Qing mengerutkan kening, berita yang begitu penting, bagaimana mungkin dia terlihat seperti bukan apa-apa. Pada saat ini, Yang Xuan sedang menelepon dan memarahi ibunya, Lu Fengshen, pamanmu, kapan aku bilang akan memberimu stempel itu secara langsung? Mengapa aku datang ke Yunnan Selatan? Aku tidak bebas. Lu Fengshen berkata dengan tegas di ujung telepon, tunggu, aku akan selalu menjadi bawahanmu. Sebenarnya, aku tidak menginginkan gelar Marsekal Agung. Aku telah bertempur di bawah komandomu dalam hidupku. Ini adalah kemuliaan dalam hidupku. Yang ingin aku sampaikan adalah, meskipun aku tidak lagi menjadi bagian dari pasukan Xuanzi, jiwaku akan selalu menjadi milik pasukan Xuanzi. Kali ini aku akan menyandang gelar Marsekal Agung dan menjadi Marsekal Agung termuda dalam sejarah Tiongkok. Junho, kurasa aku tidak malu padamu. Karena itu, aku ingin kau memberikan stempel itu kepadaku secara pribadi, sebagaimana kau sendiri yang mengangkatku sebagai pemimpin ke-8 dari pasukan Xuanzi. Akhirnya, suara Lu Fengshen tercekat. Sebenarnya, banyak orang tahu bahwa Sang Juara Hou pernah memiliki 8 pemimpin di bawah komandonya. Namun kemudian, entah mengapa, tiba-tiba hanya tersisa 7 pemimpin. Ada banyak rumor tentang hilangnya pemimpin ke-8 secara tiba-tiba. Ada yang mengatakan dia tewas di medan perang. Ada juga yang mengatakan bahwa dia berkomplot melawan dan dibunuh oleh Sang Juara Hou sendiri. Singkatnya, pemimpin ke-8 dari pasukan Xuanzi memiliki segalanya untuk dikatakan. Namun, hanya Yang Xuan dan Tianying yang tahu bahwa Lu Fengshen baru saja melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Karena kesalahannya, Yang Xuan, seorang saudara yang sangat baik, tewas sia-sia di medan perang. Dalam kemarahan, Yang Xuan menyingkirkan Lu Fengshen dari pasukan Xuanzi. Sejak saat itu, keberadaan Lu Feng menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hanya Yang Xuan, Tianying, dan yang lainnya yang tahu bahwa Lu Fengshen kemudian kembali ke rumah dan bergabung dengan resimen. Dan dengan kemampuannya yang luar biasa, ia membuat banyak keajaiban dan dipromosikan menjadi Jenderal Zhengguo yang terkenal dalam waktu singkat. Namun, Lu Fengshen tidak pernah lupa bahwa ia akan selalu menjadi anggota pasukan Xuanzi. Ia akan selalu setia kepada Sang Juara. Kau bisa, nak. Sekarang kau telah belajar untuk memotong terlebih dahulu dan kemudian bermain. Yang Xuan menghela napas, baiklah, aku akan menghadiri upacaramu dan memberimu stempel secara langsung. Lu Fengshen di ujung telepon sangat gembira. Terima kasih sudah menunggu. Yang Xuan kembali ke rumah. Berita tadi telah disiarkan. Orang-orang masih membicarakan upacara itu dengan penuh minat. Liuer, kemana saja kau tadi? Kau melewatkan berita yang mengejutkan. Kecambah kacang menari. Yang Xuan berkata dengan santai, apa berita besarnya? Qin Feng berkata, apakah kamu tahu bahwa jenderal kota kita, Lu Fengshen, akan segera dianugerahi gelar Marsekal Agung? Dia akan dianugerahi gelar Kirin oleh Wang Jue dan Raja Naga sendiri. Lokasinya ada di Yunnan Selatan. Yang Xuan duduk di sofa dan berkata sambil tersenyum, tentu saja aku tahu. Dia baru saja meneleponku untuk memberitahuku tentang hal itu. Begitu kata-kata itu keluar, suasana di ruangan itu langsung tenang. Apa, kamu baru saja mengatakan bahwa Marsekal Lu Fengshen memanggilmu? Qin Feng menatapnya. Ya, apa yang terjadi? Yang Xuan menyalakan sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Beberapa orang di ruangan itu saling memandang. Xiao Douya maju dan menyentuh dahi Yang Xuan. Tidak ada demam, Liuer. Apakah kamu tidak cukup istirahat akhir-akhir ini? Bagaimana kamu bisa bicara omong kosong? Persetan denganmu. Yang Xuan melepaskan tangan Xiao Douya. Aku benar-benar memanggilnya tadi. Mengapa aku berbohong padamu? Qin Feng memiringkan kepalanya dan berkata, mengapa Marsekal Qilin memanggilmu? Karena dia memintaku untuk memberinya segel sendiri. Yang Xuan menjawab dengan santai. Tepat saat mereka siap menyerang, Qin Feng mengangkat tangannya, menatap Yang Xuan dan bertanya, tetapi baru saja di TV, Wang Jue dan Raja Naga yang memberinya segel. Ya, karena aku adalah Raja dan Raja Naga, kata Yang Xuanying. Ruangan itu membeku selama beberapa detik.
Hahaha. Beberapa orang tiba-tiba menutupi perut mereka dan tertawa. Wogow, kapan Liuer menjadi begitu lucu? Paman Bensan tidak bisa menipu sepertimu. Kau masih Wang Jue dan Raja Naga. Jika kau benar-benar seperti itu, aku akan memakan siang hidup-hidup. Qin Feng tersenyum dan air matanya keluar. Baiklah, ingat apa yang kau katakan. Jangan menyangkalnya. Yang Xuan bercanda dan mengira Qin Feng akan berpidato besar kali ini. Baiklah, topik ini selesai. Jiang Qing menatap Yang Xuan dengan sangat serius. Kau akan memasang pelindung pintu di mulutmu di masa depan. Kau boleh bercanda, tetapi kau tidak boleh bercanda. Marsekal Agung, Wang Jue, Raja Naga, bisakah orang-orang setingkat ini bercanda dengan bebas? Yang Xuan berkata dalam diam, aku tidak bercanda. Aku benar-benar Raja Naga. Diam, Jiang Qing memarahi dengan marah. Kapan kau bisa menghilangkan kebiasaan membualmu? Kurangi bonusmu selama setengah bulan. Aku harap kau akan memiliki ingatan yang lebih panjang di masa depan. Yang Xuan ingin menangis tanpa air mata, dan memberikan bonus setengah bulan dengan sia-sia. Kenapa tidak ada yang percaya setiap kali dia mengatakan yang sebenarnya? Batch pertama produk perusahaan akan secara resmi memasuki pasar dalam 3 hari. 2 hari ini juga merupakan waktu tersibuk. Terutama Jiang Qing, hampir 24 jam tanpa tidur. Dia secara pribadi bertanggung jawab dan sibuk dengan konferensi publisitas produk 3 hari kemudian. Yang Xuan ingin memberi dirinya libur 3 hari, tetapi Jiang Qing tidak bisa membiarkannya menganggur. Yang Xuan melakukan semua tugas tanpa konten teknis. Yang Xuan, sebaiknya kamu pergi ke pusat kota sekarang juga dan cari hotel dengan lingkungan yang bagus dikunci untuk memesan beberapa kamar. Saat itu, akan ada tamu yang datang saat konferensi pers. Perintah Jiang Qing, telepon saja dan buat reservasi. Di mana ada begitu banyak omong kosong, kamu bisa pergi jika kamu mau. Oke, Yang Xuan harus menyetir ke kunci dengan tidak senang. Dalam hati, aku diam-diam memarahi Jiang Qing bahwa mau selalu tidak bisa akur denganku. Aku harus membiarkan diriku pergi jauh-jauh untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan menelepon. Begitu aku sampai di dekat hotel, aku melihat sekelompok besar orang menghalangi di depan. Lihat posturnya, diperkirakan ada bintang lain yang datang. Yang Xuan harus memarkir mobilnya di dekatnya dan berjalan ke sana. Setelah berjalan beberapa langkah, aku tiba-tiba menemukan seorang gadis kecil berusia sekitar 6 atau 7 tahun yang telah mengikutinya. Adik perempuan, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Yang Xuan berbalik dan tersenyum. Gadis kecil itu mengikat rambutnya dengan 2 ekor kuda, matanya agak aneh, wajahnya merah, dan dia membawa sekantong botol air mineral kosong di tangannya. Paman, kalau sudah selesai minum airnya, bisakah kamu memberikan botolnya kepadaku? Gadis kecil itu berkata dengan takut-takut. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, adik perempuan, mengapa kamu menginginkan botol dan mainan? Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Aku mengambil botol itu untuk menukar uang. Aku ingin pergi ke sekolah. Yang Xuan tertegun dan berjongkok dengan lembut. Adik perempuan, di mana keluargamu? Gadis kecil itu berkata, aku tidak punya orang tua. Hanya ada satu kakek di rumah. Kakek sedang sakit akhir-akhir ini dan tidak bisa keluar untuk mengambil botol. Hati Yang Xuan terasa masam. Hei, pengumpul botol, kemarilah. Pada saat ini, seorang anak laki-laki yang kira-kira seusia melemparkan sebotol Coca-Cola ke tanah. Gadis kecil itu bergegas mendekat dan hanya mengambil botol Coca-Cola itu. Kerumunan itu tiba-tiba menjadi gelisah. Minggir, minggir. Beberapa pengawal bergegas maju untuk membuka jalan bagi bintang-bintang di belakang, dan sekelompok besar penggemar fanatik mengikuti. Orang-orang yang lewat didorong dengan kasar. Begitu gadis kecil itu mengambil botol, dia didorong ke samping oleh penggemar yang antusias. Gadis kecil itu jatuh ke tanah dan kantong plastik dengan botol di tangannya berserakan di tanah. Saya tidak tahu apakah saya mencintai botol saya atau jatuh. Gadis kecil itu menangis. Para penggemar fanatik itu seperti air pasang. Gadis kecil itu duduk di tanah dan menangis ketakutan. Yang Xuan melesat dan mengambil gadis kecil itu. Paman, botol saya. Gadis kecil itu menangis sangat sedih dan memikirkan botolnya. Dut gila ya, teriak Yang Xuan marah. Apa kau tidak melihat anak-anak di sini? Bagaimana kalau mereka diinjak-injak? Kau, kemari dan minta maaf.
Yang Xuan melangkah maju dan menyeret kipas yang baru saja mendorong gadis kecil itu ke belakang. Siapa kau? Siapa yang membiarkan dia menghalangi jalan saudara Bin? Cepat bangun. Jika kau melewatkan kesempatan untuk berfoto bersama saudara Bin, apa kau sanggup? Kipas itu begitu marah hingga ia berbalik dan pergi. Aku ingin kau minta maaf. Yang Xuan begitu marah hingga ia saling memukul pantat. Pria itu ditendang hingga babak belur. Minta maaf, kata Yang Xuan marah. Aku akan pergi ke Nima. Beraninya kau memukulku dan mati. Pria itu melambaikan tangan ke arah Yang Xuan. Hanya saja tinju pihak lain itu seperti nyamuk di mata Yang Xuan. Pernyataan meremehkan itu ditendang keluar oleh Yang Xuan. Aku bertarung denganmu, teriak pria itu. Sebenarnya, Yang Xuan sama sekali tidak menggunakan kekuatannya, kalau tidak pihak lain tidak akan memiliki kekuatan untuk membentak di sini. Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria muda mengenakan kacamata hitam, jas dan kulit tipis serta daging empuk, dikelilingi oleh pengawal, datang. Kakak Bin, aku tidak bermimpi. Kakak Bin, bolehkah aku berfoto denganmu? Mata pria itu hampir keluar, lebih bersemangat daripada melihat. Ayahnya, pria muda yang dipanggil Kakak Bin itu menatap pria itu dan berkata dengan lemah kepada Yang Xuan, sekarang aku perintahkan kamu untuk segera meminta maaf kepada penggemarku. Yang Xuan merasa bahwa pria ini sangat asing. Dia tidak memiliki kesan dalam benaknya. Dia tidak dapat mengingat bintang mana dia. Tetapi dia tidak tertarik pada hal-hal ini dan berkata dengan tenang, dia mendorong orang terlebih dahulu. Setelah hampir 3 tahun dibaptis dalam masyarakat orang biasa, karakter Yang Xuan berangsur-angsur menjadi damai, dan dia akan berpikir terlebih dahulu. Tetapi apakah itu sebabnya kamu memukul orang? Entahlah, saudara Bin meniup rambutnya dan berkata dengan marah, penggemarku adalah keluargaku. Hari ini kau memukuli keluargaku. Tidak peduli siapa kau harus minta maaf. Saudara Bin, saudara Bin, saudara Bin hebat. Sekelompok penggemar langsung tergerak hingga matanya merah. Pria itu berlutut di tanah dan berkata kepada saudara Chong Bin, saudara Bin, aku tidak menyangka kau akan melindungi kami seperti ini. Bahkan jika aku berbalik, aku akan mendukungmu di studio live-mu. Sementara Yang Xuan marah, dia juga merasa bingung. Bukankah pria itu baru saja mengucapkan beberapa patah kata dan para penggemar di dekatnya terharu seperti ini? Kakak Bin akan melindungi kita. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Kakak Bin di masa depan. Kakak Bin sangat baik kepada kita. Kakak Bin, kami mencintaimu. Para penggemar begitu heboh hingga banyak orang bahkan meneteskan air mata. Pada adegan itu, mereka mungkin tidak menangis ketika pergi ke makam leluhur mereka. Yang Xuan tercengang, tetapi dia sedikit mengerti. Saya khawatir pemuda bernama Bin ini bukanlah seorang bintang, tetapi bintang internet. Dia pernah mendengar Xiao Douya mengatakan sebelumnya bahwa saat ini orang-orang lebih antusias mengejar Wang Hong daripada mengejar bintang. Para bintang setidaknya memiliki beberapa bakat, seperti menyanyi, menari, atau berakting. Para selebriti online ini berbeda. Hanya berteriak-teriak di ruang siaran langsung, penggemar yang tak terhitung jumlahnya memberikan hadiah untuk mereka. Sebagian besar orang yang memberikan hadiah memiliki kondisi ekonomi yang buruk. Pada waktu biasa, gajinya 3.500 sebulan, dan saya makan roti kukus sekaligus. Namun di studio siaran langsung, dia sangat murah hati, bermain dengan roket senilai ribuan dolar. Hanya demi seorang netret, berteriak di ruang siaran langsung, terima kasih saudaraku si Anu, klik 2 kali 666. Mereka memperlakukan Wang Hong lebih berbakti daripada orang tua mereka. Yang Xuan tidak mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan orang-orang seperti ini. Dia hanya merasa bahwa rumah sakit jiwa di dunia ini terlalu sedikit. Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu mendengarku? Brother Bin berteriak. Saya ulangi, saya harus meminta maaf kepada penggemar saya, segera. Ya, minta maaf. Harus segera meminta maaf. Sekelompok penggemar mulai menuduh Yang Xuan. Sepertinya mereka akan memakan Yang Xuan. Yang Xuan siap menyerang. Gadis kecil di lengannya ketakutan dan menangis. Yang Xuan saling memandang dan tidak berniat untuk terus menjerat. Memeluk gadis kecil itu siap untuk pergi. Hentikan dia. Namun saya tidak menyangka bahwa Netred tidak akan melepaskannya. Jika kamu tidak meminta maaf kepada penggemarku hari ini, kamu tidak bisa pergi. Netred meraung keras. Yang Xuan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, menjauhlah dari pekerjaan dan modal.
Kalimat ini langsung membuat suasana menjadi panas. Ya Tuhan, dia memarahi Saudara Bin. Saudara Bin begitu baik sampai-sampai dia memarahi. Orang ini cacat mental. Semua orang bersatu untuk melindungi Saudara Bin. Sejumlah besar penggemar mengalir deras seperti air pasang. Sepertinya mereka akan mencabik-cabik Yang Xuan. Namun, dia tidak peduli dengan gadis kecil yang menangis ketakutan di pelukan Yang Xuan. Paman, aku salah dan salahkan aku. Bisakah kau membiarkan paman ini pergi? Dia semua karena aku. Gadis kecil itu memohon belas kasihan pada jaring merah. Bajingan kecil, diam. Seorang penggemar fanatik berkata dengan marah, bahkan Saudara Bin berani memarahi. Aku harus berlutut dan meminta maaf hari ini. Ya, berlututlah segera. Teriak penggemar. Siapa yang memarahi bajingan kecil tadi? Yang Xuan akhirnya marah. Seorang wanita dengan lambaian besar mengangkat kepalanya, aku yang memarahi. Apa yang terjadi hari ini adalah karena dia. Dia bajingan kecil. Pop, Yang Xuan menamparkan wajahnya. Penggemar wanita itu langsung dikipas. Yang Xuan dengan cepat melangkah maju lagi, menginjak wajah penggemar wanita itu dan dengan marah berkata, minta maaf kepada gadis kecil itu segera. Adegan itu langsung sunyi. Entah mengapa, semua orang tiba-tiba merasakan perasaan tertekan yang kuat. Perasaan tertekan ini membuat mereka merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Juara Hou Ziwei, Yang Xuan adalah seorang pria yang telah mengalami lautan mayat dan darah. Ketika dia sedikit marah, dia tidak bisa menahan diri untuk memancarkan aura pembunuh yang kuat. Jika kau tidak meminta maaf, aku akan menginjak kepalamu. Yang Xuan berkata dengan suara berat, dan pada saat yang sama meningkatkan kekuatan kakinya. Penggemar wanita itu ketakutan. Ya, aku minta maaf. Yang Xuan kemudian menjauhkan kakinya dan memegang gadis kecil itu, siap untuk berbalik dan pergi. Berhenti. Wang Hong itu pulih dan tiba-tiba berteriak, sekarang aku memintamu untuk segera meminta maaf kepada penggemarku dan memberikan kompensasi yang sesuai. Pop, Yang Xuan tiba-tiba berbalik dan menamparkan lagi. Para penggemar di dekatnya baru saja siap untuk menyerang. Yang Xuan berteriak dengan marah, aku lihat siapa yang berani bergerak. Kali ini, napas yang menindas lebih kuat. Sekelompok orang tiba-tiba merasakan kepanikan. Tidak ada yang berani berbicara. Anjing, dengarkan aku. Yang Xuan menarik kerah merah jaring dan berkata dengan suara berat, di dunia ini, semua orang sama. Jangan berpikir ada sekelompok orang bodoh yang menahan mereka, jadi perlakukan dirimu sebagai sesuatu. Jaga dirimu di masa depan. Setelah itu, Yang Xuan pergi dengan gadis kecil itu di pelukannya. Adegan itu tertegun selama beberapa menit, dan perasaan panik pun mereda. Jaring merah mendesis di bagian bawah dan berkata dengan keras, periksa, cari tahu siapa pria itu untukku segera. Yang Xuan mengantar gadis kecil itu pulang. Melihat di mana gadis kecil itu tinggal, Yang Xuan hanya merasakan hidungnya masam. Sebuah rumah kecil kumuh dengan kebocoran udara di semua sisi. Ruangan itu gelap dan lembab, dan setumpuk botol kosong dan kertas bekas ditumpuk di sudut. Adik, apakah kamu tinggal di sini? Baiklah, Paman, duduklah dulu, aku akan menuangkan segelas air untukmu. Gadis kecil itu sangat bijaksana dan bergegas merebus air. Kakek, ada tamu di rumah. Gadis kecil itu berteriak ke ruang dalam. Seorang lelaki tua kurus dan layu terlatih-tatih keluar dan berkata, permisi, apakah pria ini? Pak Tua, silakan duduk dulu. Yang Xuan Lian buru-buru meminta pihak lain untuk duduk. Di mana orang tua gadis kecil itu? Kakek berkata bahwa orang tuaku telah pergi jauh. Ketika aku kuliah, aku akan kembali padaku. Mata gadis kecil itu berkedip, jadi aku harus belajar keras, dan kemudian kuliah, sehingga aku bisa melihat orang tuaku. Ekspresi lelaki tua itu agak tidak wajar. Arya, kamu kembali ke rumah untuk mengerjakan pekerjaan rumahmu. Aku akan berbicara dengan pamanku sebentar. Begitu, kakek. Arya melompat kembali ke ruang dalam. Pak Tua, apa yang terjadi? Yang Xuan melihat dari ekspresi lelaki tua itu bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Lelaki tua itu mendesah, Arya memiliki kehidupan yang keras. Bahkan, dia dipungut dari tempat sampah saat aku memungut sampah. Kesehatanku buruk dan kemampuanku terbatas. Aku hanya bisa mencari nafkah dengan memungut beberapa sampah selama bertahun-tahun. Arya, anak ini sangat miskin dan telah mengikutiku melewati kesulitan.
Dia bertanya setiap hari mengapa anak-anak lain memiliki orang tua. Aku tidak tega mengatakan yang sebenarnya, jadi aku berbohong padanya bahwa orang tuanya telah pergi jauh. Saat dia diterima di perguruan tinggi, orang tuanya akan kembali. Melihat Arya di usia sekolah dasar, tubuhku lemah dan kakiku terkilir beberapa hari yang lalu dan tidak bisa berjalan. Arya sangat merindukan buku itu sehingga dia pergi keluar untuk mengambil botol sendirian. Aduh, kehidupan anak itu benar-benar keras. Yang Xuan mengeluarkan semua uangnya, sekitar lebih dari 2.000. Pak Tua, ambil uangnya dulu. Pergi ke rumah sakit dan lihat tubuhmu. Nanti ada yang menghubungimu. Tidak mungkin. Pak Tua itu cepat-cepat menolak. Pak Tua, dengarkan aku. Kamu harus menjaga Arya, jadi kamu tidak bisa bercanda soal tubuhmu. Ambil uangnya dulu. Ini, dermawan, aku berlutut untukmu. Pak Tua, tolong jangan. Dalam perjalanan pulang, Yang Xuan menelepon Sunan dan mengirimkan informasi Arya sebagai objek bantuan platform amal. Gadis kecil itu sangat miskin, aku segera mengatur seseorang untuk pergi ke Yunnan Selatan. Sunan juga sangat sedih mendengar apa yang terjadi pada Arya. Sepanjang perjalanan, Yang Xuan merasa sangat berat di hatinya. Kenyataannya, dunia tidak secerah yang terlihat di permukaan. Ada banyak orang yang masih mengkhawatirkan mata pencaharian mereka di sudut itu. Arya hanyalah salah satunya. Tepat setelah kembali ke perusahaan, Xiao Douya dan Qin Feng melihat Yang Xuan dan meledak. Berbaring di palung, Liu Er, kamu telah membuat keranjang besar. Xiao Douya menyerahkan piring datar itu kepada Yang Xuan. Ada suara yang sangat keras untuk melawan Yang Xuan. Pada siang hari, Wang Hong, yang dipanggil Saudara Bin, menyerang Yang Xuan di ruang siaran langsung dan mengumpulkan petunjuk untuk membiarkan sebagian besar netizen memberikan daging manusia kepada Yang Xuan. Liu Er, mengapa kamu menyinggung pria ini? Pria ini adalah selebritas online terpanas sekarang, dengan puluhan juta penggemar online. Ini masalah besar. Melihat pesan dari netizen di internet, Yang Xuan mengerutkan kening. Kejadian hari ini jelas merupakan hal yang salah. Namun, setelah renderingnya dan siaran video yang diedit dengan jahat, sifat semuanya berubah. Di internet, semua memuji Saudara Bin karena membela penggemar, dengan berani melawan para pelaku dan mencari keadilan bagi penggemar. Yang Xuan disebut sebagai penjahat paling keji. Dia memiliki moralitas yang buruk dan kualitas yang rendah. Semua orang dapat dihukum. Bagaimana orang-orang ini bisa mengacaukan yang benar dan yang salah? Yang Xuan menceritakan apa yang baru saja terjadi dari awal hingga akhir, apapun yang mereka katakan, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Liu Er, mengapa kamu begitu kekanak-kanakan? Kecambah kacang kecil berkata, kamu tidak mengerti orang-orang merah internet ini sekarang. Kamu tidak memiliki keterampilan lain. Sangatlah hebat untuk membingungkan yang benar dan yang salah. Dan mereka memiliki pengaruh yang besar. Puluhan juta penggemar memiliki hak untuk berbicara. Jangan berkeliaran akhir-akhir ini. Sudah terlambat. Qin Feng tiba-tiba berkata dengan keras, seseorang telah mengungkap petunjuk Liu Er. Kerumunan orang berkumpul bersama, dan benar saja, mereka melihat seseorang telah membocorkan informasi Yang Xuan. Dari plat nomor Yang Xuan, diketahui bahwa Yang Xuan adalah pengemudi Guotian Technology. Wang Hong dengan marah berkata di ruang siaran langsung, terima kasih atas informasi yang diberikan oleh keluargamu. Aku akan pergi ke Guotian Technology sekarang. Aku harus mencari keadilan untuk keluarga yang dipermalukan hari ini. Kemudian disiarkan langsung sepanjang jalan dan datang ke Guotian Technology bersama sekelompok penggemar. Drone bahkan digunakan untuk merekam. Pemandangannya sangat spektakuler. Setidaknya puluhan ribu orang berdatangan ke sini. Liu Er, cepat cari tempat untuk bersembunyi dan kami akan menanganinya di pintu. Tao Ge bergegas. Yang Xuan senang. Bersembunyi. Hehe, aku ingin melihat seberapa kuat jaring merah ini. Kemudian dia menyalakan sebatang rokok dan berjalan santai menuju pintu perusahaan. Tidak jauh dari perusahaan, ada tanda dengan tulisan, area terlarang untuk berolahraga. Yang Xuan, Xiao Douya dan yang lainnya berdiri di samping tanda itu. Setelah beberapa saat, aku melihat sekelompok orang datang di depanku. Jas merah bersih yang disebut Saudara Bin itu tegak dan berjalan di depan. Keluarga yang terhormat, aku telah menemukan pelakunya. Sekarang aku akan meminta keadilan untuk masalah hari ini. Saudara Bin berkata sepatah kata ke kamera, lalu berbalik untuk melihat Yang Xuan dan mengarahkan kamera ke Yang Xuan.
Sekarang aku perintahkan kamu untuk segera berlutut dan meminta maaf kepada keluargaku. Berlututlah dan segera minta maaf. Para penggemar berteriak di belakangnya. Yang Xuan tersenyum dingin, aku pikir kamu belum cukup dipukuli hari ini. Saudara Bin tertegun. Jelas, dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, pria itu masih terseret seperti itu. Mengingat apa yang baru saja terjadi, Saudara Bin menjadi marah. Selain itu, ada puluhan ribu orang di belakangnya. Oke, kamu masih memiliki sikap ini, bukan, keluarga? Sepertinya aku harus menggunakan beberapa cara khusus hari ini. Dia tiba-tiba menyingkap kancing jasnya, memperlihatkan kemejanya, menunjuk ke Yang Xuanyi dan berkata, saya warga negara yang taat hukum dan orang yang beradab. Tetapi hari ini, demi mendapatkan keadilan bagi rakyatku, saya akan membuat pengecualian. Saya akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk berlutut, atau saya harus membantumu berlutut. Yang Xuan mengangkat alisnya, melihat jam dan berkata sambil tersenyum tipis, saya akan memberimu kesempatan juga. Sekarang masih waktunya untuk pergi. Apakah menurutmu keluarga Bin Jiajun kita akan takut dengan ancamanmu? Saudara Bin berkata dengan keras, keluargaku, para pelakunya sangat sombong sehingga pasukan Bin kita tidak akan pernah setuju. Hari ini, aku akan bertindak atas nama keluargaku. Kemudian dia berjalan menuju Yang Xuan dengan marah. Berhenti, apa yang kau lakukan? Pada saat ini, seorang penjaga patroli bergegas mendekat, ini adalah area latihan terlarang. Silakan segera keluar dari zona isolasi. Saudara Bin sama sekali tidak panik. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata kepada staf di sebelahnya, katakan pada mereka siapa aku. Staf di dekatnya berkata dengan bangga, lihat, ini adalah saudara Bin yang terkenal. Uang yang dia hasilkan dalam satu hari sepadan dengan seumur hidupmu sebagai penjaga. Minggir, penjaga itu berkata dengan suara yang dalam, saya peringatkan sekali lagi. Ini adalah area latihan terlarang. Silakan segera pergi. Apakah kalian tidak mendengar dengan jelas tadi? Saudara Bin berteriak dengan marah kepada beberapa penjaga, saya Saudara Bin. Jika kalian tidak mengerti, masuklah ke internet dan hubungi pemimpin kalian. Peringatan pertama, penjaga itu berteriak dengan marah. Saya bilang jika kalian prajurit besar cacat mental, tidakkah kalian mengerti apa yang baru saja saya katakan? Masuklah ke internet dan cari Saudara Bin. Kalian akan tahu siapa saya. Peringatan kedua, penjaga itu berteriak lagi. Saudara Bin berkata dengan tidak sabar, baiklah, biar aku bantu kalian mengucapkan peringatan ketiga. Ada apa? Apa yang bisa kalian lakukan terhadapku, prajurit-prajurit besar? Pindahkan aku dan coba. Peringatan ketiga, penjaga itu tiba-tiba berteriak dan memukul kepala Saudara Bin dengan gagang senjatanya. Beraninya kau melakukannya. Para staf berteriak dan bersiap untuk maju. Ledakan, sebuah tembakan mengenai tanah di bawah kakinya. Para penjaga lainnya mengangkat senjata mereka serempak. Menarik baut dengan bunyi, krek. Siapapun yang berani melangkah maju akan dibunuh. Semua orang tercengang. Kalian telah dicurigai melanggar kejahatan karena secara ilegal menyerbu area terlarang latihan. Sekarang kami memanggil kalian untuk menerima penyelidikan dan mencabutnya sesuai hukum. Dua penjaga yang kuat maju dan memutar tangan Saudara Bin untuk menyeretnya pergi. Lepaskan Saudara Bin, kami protes. Sekelompok penggemar berteriak dan mulai gelisah lagi. Wow, pada saat ini, ribuan penjaga bersenjata lengkap datang dari segala arah. Bahkan senapan mesin pun terangkat. Seorang perwira perang berkata dengan marah, evakuasi segera dalam waktu 1 menit, atau bunuh di tempat. Sekelompok orang begitu ketakutan sehingga mereka segera melarikan diri. Yang Xuan kembali ke kantor. Apakah menurutmu para selebritas online ini cacat mental dan berani menerobos masuk ke area latihan yang dibatasi? Yang Xuan sangat bingung. Orang-orang biasa, bahkan orang kaya raya, tahu apa artinya mengenai area terlarang dalam latihan. Menurut hukum, dapat ditembak langsung dan dibunuh di tempat. Setiap hari aku dikurung oleh sekelompok orang yang tidak tahu nama belakangnya. Sungguh melegakan sekarang, kata Tauge dengan marah. Yang Xuanxi bertanya-tanya, keberadaan macam apa online Red? Mengapa begitu berpengaruh? Yang Xuanping tidak terlalu memperhatikan bintang-bintang online ini. Namun daya tarik Saudara Bin tadi benar-benar mengejutkannya. Ada banyak sekali postingan yang mencaci maki dia di internet. Dalam waktu singkat, puluhan ribu orang dipanggil, dan bahkan area terlarang latihan berani menyerang.
Yang Xuanxi bertanya-tanya apa yang dimiliki NetRed ajaib. Dia bertanya-tanya, bisakah NetRed membayar kembali para penggemar itu? Hehe, Xiao Douya mencibir, para penggemarlah yang membayar mereka. Para selebriti online ini, selain beberapa yang benar-benar berbakat, sebenarnya adalah pengemis online. Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu beberapa video PK Saudara Bin sebelumnya dengan orang-orang, dan kamu akan tahu seperti apa keberadaan NetRed. Di malam hari, ada video Saudara Bin di mana-mana. Xiao Douya dengan santai membuka video Saudara Bin dan Pak NetRed lainnya beberapa hari yang lalu. Saudara Bin menari dan mendesis dalam video, "Keluarga, cepatlah naik tiket dan sikat roket. Jangan biarkan orang meremehkan pasukan Bin kita. Buktikan kepada semua orang bahwa pasukan keluarga Bin kita tak terkalahkan. Dalam perang ini, kita berjuang demi martabat, keluarga, sikat." Klik 2 kali 666, biarkan aku melihat moral pasukan keluarga Bin kita. Dalam video, semua jenis hadiah beterbangan di langit. Akhirnya, Bin Ge memenangkan PK dengan keunggulan mutlak. Para penggemar di bawah menyapu layar seperti orang gila, kita menang, saudara-saudara bersatu, dan keuntungan mereka memecahkan emas. Pasukan Bin tak terkalahkan. Hidup Saudara Bin. Saudara Bin berteriak di akhir desisannya, "Terima kasih keluarga. Perang ini telah membuktikan pasukan keluarga Bin kita. Kita akan mengejar kemenangan dan berperang lagi." Yang Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa harga roket untuk hadiah di sini. Kecambah kacang kecil berkata, sekitar beberapa ribu dolar. Begitu banyak. Yang Xuan sedikit terkejut. Baru saja, ketika Saudara Bin sedang PK dengan orang-orang, roket terbang di seluruh langit. Satu PK jatuh, setidaknya menghasilkan ratusan ribu. PK menang. Apa yang baik untuk para penggemar itu? Mengapa mereka begitu bersemangat? Yang Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada manfaat dari Wall, hanya sekelompok orang cacat otak. Xiao Douya menjelaskan, sebenarnya, sebagian besar orang yang menyikat hadiah adalah penerima upah bulanan. Mereka hidup hemat. Sebuah roket harus mengalahkan sebagian besar gaji bulanan mereka. Yang Xuan bingung, tetapi apa gunanya bagi mereka? Qin Feng mengambil alih pembicaraan, tidak ada gunanya kecuali membiarkan mereka terus mengunyah roti kukus di kehidupan nyata. Manfaat sebenarnya adalah Reds bersih ini. Jangan coba-coba mencari tahu psikologi para penggemar itu. Kami tidak mengerti dunia yang cacat mental. Yang Xuan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Satu atau dua dari cacat mental ini kadang-kadang dapat dipahami. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa jumlah cacat otak begitu besar. Namun, dia juga berhasil memahami arti umum dari Wang Hong, yaitu membuat sekelompok orang miskin yang cacat mental menjadi lebih miskin. Membuat orang miskin menjadi lebih kaya. Namun, Yang Xuan terkejut dengan kecepatan menghasilkan uang. Popularitas internet yang besar seperti Saudara Bin dapat menghasilkan lebih dari 100 juta setahun. Dan pekerjaan mereka juga sangat sederhana, yaitu berteriak ke kamera, dan tidak memberikan kontribusi substantif apapun bagi masyarakat. Dengan kata lain, dalam hal kontribusi, para selebritas daring ini tidak sebaik petugas kebersihan yang menyapu lantai. Keberadaan petugas kebersihan setidaknya dapat membuat sudut kota menjadi bersih. Para selebritas daring ini benar-benar tidak berguna bagi masyarakat ini kecuali untuk mencari uang para penggemar yang cacat mental dan miskin. Yang Xuan, pada saat ini, Jiang Qing tiba-tiba masuk dengan marah dari luar, "Kamu masih punya pikiran untuk mengobrol di sini? Apa kamu tahu berapa banyak masalah yang telah kamu buat?" "Ada apa?" Yang Xuan bertanya-tanya. Jiang Qing berkata dengan marah, "Aku bersusah payah untuk menyinggung Saudara Bin. Tolong datang dan bicara tentang peluncuran produk kita dalam 3 hari. Dia memiliki puluhan juta penggemar. Pada saat itu, volume penjualan peluncuran produk kita semua akan mengarah padanya. Sekarang kamu telah menyinggung perasaannya. Agennya baru saja menelepon dan meminta kita untuk memberikan solusi yang masuk akal untuk masalah ini. Jika tidak, kita akan segera membatalkan kerjasama." "Apa? Batalkan kerjasama? Bagaimana dengan peluncuran produk kita?" Pada saat ini, seorang pemuda yang seusia dengan Yang Xuan berseru. Namanya Du Guotao. Dia adalah direktur Departemen Pemasaran perusahaan yang baru dipromosikan. Pria ini adalah seorang juru tulis di perusahaan lain. Kemudian, dia bergabung dengan Guoshan Technology. Jiang Qing melihat bahwa kemampuannya bagus, jadi dia membuat pengecualian dan mempromosikannya menjadi direktur Departemen Pemasaran.
Sekarang, dengan gaji tahunan sebesar 2 juta yuan dan dividen saham, ayam tua itu berubah menjadi burung phoenix dalam sekejap mata, dan berubah dari pecundang menjadi orang sukses dalam sekejap. Presiden Jiang, kerjasama ini tidak boleh dibatalkan. Peluncuran produk kita, semuanya mengarah kepada Saudara Bin, ketika saatnya tiba untuk mempromosikan barang. Jika kita membatalkan kerjasama sekarang, kerugian kita tidak akan terhitung saat itu. Sekalipun produk kita sangat bagus, mereka juga butuh publisitas. Du Guotao berkata dengan cemas, Presiden Jiang, Anda harus segera memikirkan cara. Jiang Qing menarik napas dalam-dalam dan sedikit menenangkan suasana hatinya. Saya akan menelepon ke sana lagi. Telepon tersambung. Halo, ini adalah teknologi Guoshan Jiang Qing. Dengarkan saya dulu. Ya, ini adalah kesalahpahaman total, ini adalah kesalahan kami. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak mengharapkan hal seperti ini. Kontrak itu sangat penting bagi kami. Mari kita lihat apakah kita bisa. Jiang Qing menemani wajahnya yang tersenyum sepanjang jalan. Biasanya dia sangat tinggi, dingin, dan kuat. Tetapi hanya untuk kepentingan perusahaan, Jiang Qing dapat menyelamatkan mukanya. Saya tidak tahu apa yang dikatakan pihak lain di ujung telepon. Wajah Jiang Qing tiba-tiba berubah. Bisakah Anda membahasnya lagi? Itu terlalu merendahkan. Halo, Presiden Jiang, bagaimana kabarnya? Du Guotao bertanya dengan gugup. Jiang Qing memancarkan kilatan amarah di matanya dan berkata dengan suara yang dalam, ada 2 tuntutan untuk kita. Pertama, ganti rugi atas hilangnya reputasi dan kerugian spiritual mereka. Du Guotao buru-buru berkata, tidak masalah. Hanya kehilangan sejumlah uang selama Anda tidak mengakhiri kontrak. Tapi ada syarat kedua. Jiang Qing menoleh untuk melihat Yang Xuan dan mendesah. Mereka meminta Yang Xuan untuk berlutut di pusat kota sepanjang hari dan menggantungkan tanda yang mengatakan aku sampah di lehernya. Begitu mereka mendengar ini, mata mereka membelalak dalam sekejap. Sebelum menyerang, Du Guotao menepuk dadanya dan berkata, hei, kupikir itu hal yang besar. Kemudian dia menoleh dan menatap Yang Xuan Dao. Sekarang pergi untuk menyiapkan tanda dan berlutut di alun-alun karnaval. Semua orang tiba-tiba menatap Du Guotao dengan tatapan aneh.